Haleluya, 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 haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil." Haleluya, haleluya. Lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langit itu. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang ada di surga." Yesus lalu bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih, Santa Clara ketika dia mendekati saat terakhir hidupnya mengucapkan satu kata wasiat yang sangat terkenal, dan wasiat itu bisa memberi gambaran kepada kita bagaimana kita harus hidup hubungannya terutama dengan iman kita akan Tuhan Yesus. Dia mengatakan sebelum wafatnya, Tuhan, betapa bahagia aku Engkau ciptakan. Itu adalah ringkasan dari seluruh hidupnya, bahwa Santa Clara diciptakan oleh Tuhan karena cinta. Cinta yang besar mendorong Tuhan menciptakan Santa Clara. Dan sepenuh hidupnya Santa Clara merasakan cinta yang besar kepada Tuhan Yesus. Maka juga dia menulis dalam salah satu tulisannya, berbahagialah jiwa yang diperkenankan menghayati hidupnya dalam cinta akan Kristus. Ungkapan yang luar biasa. Kalau kita setiap hari bisa merasakan cinta kita kepada Yesus, atau cinta Yesus kepada kita, relasi kita dengan Yesus dalam relasi kasih, kita sangat berbahagia. Karena memang untuk itu kita diciptakan, serupa dan secitra dengan Tuhan. Dan karena menghayati seluruh hidupnya dalam kasih dengan Yesus, maka seluruh hidupnya adalah sebuah kebahagiaan. Dan pada akhir hidupnya Santa Clara mengatakan itu, ya Tuhan, betapa bahagianya aku telah Engkau ciptakan. Kalau mendengar Santa Clara seperti itu, saya kadang-kadang juga tidak habis pikir dengan orang-orang yang hidupnya menderita terus, susah terus. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Sementara Santa Clara diciptakan saja dia sudah bahagia sekali. Karena kemudian dia bisa mengalami pengalaman cinta akan Yesus. Mungkin karena orang yang menderita sekali, orang yang malang terus, orang yang merasa dirinya begitu banyak derita, dikhianati sini sana, dan macam-macam. Keliru mencari sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan kita ada pada hati kita yang jatuh cinta kepada Kristus. Mohon rahmat cinta itu kepada Tuhan, karena itu yang paling membahagiakan kita. Dan kita mohon juga supaya kita bisa menghadapi hidup kita dalam relasi kita yang penuh kasih dengan Tuhan Yesus. Seperti seorang anak kecil yang selalu merasakan kasih, perlindungan, dan perhatian dari orang tuanya, terutama dari mamanya. Kalau kita bisa seperti anak kecil itu, selalu ada dalam lindungan dan kasih orang tua, kita akan menemukan rasa aman, sukacita, dan kebahagiaan. Berbahagialah jiwa yang diperkenankan oleh Tuhan menghayati dirinya dalam hidup ini, dalam hubungannya dengan kasih yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Mohonlah rahmat cinta, agar kita terus-menerus setiap hari merasakan kasih Allah, dan makin hari makin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Anugerahkanlah juga rahmat cinta kepadamu, agar kami dapat menghayati hidup kami setiap hari dalam jatuh cinta kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.